Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya bisa melihat dosa dan niat jahat seseorang hanya dari sorot matanya? Bukan dengan ilmu sihir, bukan pula karena kekuatan manusia, tapi karena kehendak Allah yang menyingkap tabir hati manusia. Aku hanyalah seorang polisi lalu lintas biasa, tapi sejak hari itu, hidupku berubah. Aku bisa melihat apa yang orang lain sembunyikan, dan itu menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di kisah penuh hikmah kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Yuk, tulis di kolom komentar, Masya Allah, kalau kamu percaya setiap kebaikan sekecil apapun, pasti Allah balas dengan cara yang indah. Sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Berhenti Pak, lampu merah. Teriak Arya lantang di tengah jalan. Mobil hitam mewah berhenti mendadak. Kaca jendela turun perlahan. Seorang pria berjas mahal menatap Arya dengan tatapan merendahkan. Kau tahu siapa aku? Suaranya berat dan arogan. Arya tetap tenang. Tidak Pak, tapi di jalan ini, semua orang sama di hadapan hukum. Pria itu mendengus. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Aku bisa buat kau dicopot besok juga. Arya menatap mata pria itu, dan dunia seolah berhenti berputar. Di dalam pandangannya, ia melihat bayangan hitam pekat. Seperti asap dosa menempel di hati pria itu. Suara lirih terdengar, entah dari mana. Dia korup, dia membolimi banyak orang. Arya tersentak, mundur setapak. Astaghfirullah, bisiknya pelan. Pria itu memicingkan mata. Apa kau bilang? Tidak Pak, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Arya menunduk, menahan gemetar. Beberapa jam kemudian di kantor, suara bentakan menggema. Arya, kau sadar siapa yang kau tilang tadi? Teriak kanitnya. Saya hanya menjalankan tugas Pak. Jangan sok suci, dunia ini nggak sesederhana benar dan salah. Rekan-rekan Arya tertawa pelan. Kasihan, masih idealis, lama-lama juga paham dunia nyata. Diejek salah satu dari mereka. Polisi suci katanya bisa baca dosa orang, timpal yang lain. Arya diam. Ia menatap foto kecil ibunya di domkat. Wajah teduh, berhijab sederhana. Bu, kalau ibu masih ada, Arya pengen dengar lagi kata-kata itu, jangan takut berbuat benar. Malam itu, Arya sholat lama sekali. Sujudnya basah oleh air mata. Ya Allah, aku tak minta kemampuan ini, tapi kalau ini amanah darimu, tuntun aku agar tidak salah menggunakannya. Lindungi aku dari sombong dan putus asa. Suara azan subuh memecah kesunyian malam. Arya menatap seragamnya yang tergantung di dinding. Mulai hari ini, ucapnya lirih, aku tak hanya mengatur lalu lintas manusia, tapi juga hati-hati yang tersesat di jalan kegelapan. Itu dia, polisi sakti. Katanya bisa lihat dosa orang. Coba lihat dosa aku dong. Tawa rekan-rekan Arya pecah di ruang istirahat. Arya hanya tersenyum tipis. Aku nggak sakti, cuma manusia biasa, katanya pelan sambil membersihkan mejanya. Biasa katanya, sindir salah satu polisi senior. Tapi kemarin habis tilang pejabat gede, sekarang dia dipanggil atasan tuh. Suasana hening sejenak. Pintu kantor terbuka keras. Arya! Suara berat menggema. Kanit datang dengan wajah merah. Iya Pak, kau pikir ini pondok pesantren? Orang-orang bilang kau suka melamun di pos. Komat Kamit sendiri. Itu apaan? Saya zikir Pak. Zikir? Kandit menengus.
Ini kantor polisi, bukan masjid. Fokus kerja, bukan main agama di jam dinas. Arya menunduk dalam. Maaf Pak, saya cuma ingin hati tetap bersih saat pakai seragam ini. Kanit menatap tajam, lalu pergi sambil mengumpat kecil. Rekan-rekan Arya menatapnya kasihan, tapi tak ada yang berani bicara. Malamnya hujan belum berhenti. Arya duduk di pos kecil, menatap langit. Terkadang, kebaikan terasa seperti kesalahan di mata orang, gumamnya lirih. Tiba-tiba, sebuah motor melaju kencang dan hampir menabrak seorang anak kecil yang menyeberang. Berhenti! Arya berlari dan menarik anak itu. Mereka jatuh bersama di pinggir jalan. Anak itu menangis, tubuhnya gemetar. Tenang nak, kau selamat, ucap Arya lembut. Ibu si anak datang tergesa-gesa. Ya Allah, terima kasih Pak Polisi. Kalau bukan karena Bapak. Arya senyum. Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Saat mereka pergi, Arya melihat pengendara motor yang hampir menabrak itu berhenti jauh di ujung jalan. Lelaki itu menatap Arya tajam. Matanya penuh kabut hitam. Dia bukan orang biasa, pikir Arya. Aku bisa merasakan kebencian dari jarak sejauh ini. Keesokan harinya, surat di meja Arya membuat semua orang terdiam. Pemindahan tugas? Tanya salah satu rekan. Arya membaca dengan wajah tenang. Ya, aku dipindah ke pos terpencil di pinggiran kota. Wah, kau pasti bikin orang penting marah, sindir temannya. Arya hanya tersenyum. Mungkin, tapi kalau ini jalan dari Allah, aku terima. Malam itu, ia sujud lama sekali. Air matanya menetes di sajadah lusuh. Ya Allah, aku tidak ingin dihormati. Aku hanya ingin Engkau ridho atas setiap langkahku. Ponsel Arya bergetar. Ia baru saja selesai sholat Isya di pos kecilnya. Nomor tak dikenal, gumamnya. Ia angkat telepon itu. Bang Arya, aku Raffi. Suara di seberang terdengar terburu-buru. Raffi? Penyidik Polda itu? Iya bang, aku butuh bantuan. Ada kasus pembunuhan aneh. Semua bukti hilang. Semua saksi bungkam. Raffi, aku cuma polisi lalu lintas. Kenapa kau panggil aku? Justru itu bang, kau bersih. Aku butuh orang yang gak bisa dibeli. Hening beberapa detik. Arya menatap sajadahnya. Baiklah, tapi aku tak janji bisa banyak membantu. Malam itu mereka bertemu di warung kecil pinggir kota. Raffi membuka map berisi foto-foto korban. Kasus ini ditutup cepat, tapi aku rasa ada yang disembunyikan. Arya menatap satu foto lama. Tangannya gemetar. Raffi, orang ini, kenapa bang? Aku pernah menilangnya dulu. Dan saat itu, aku melihat kegelapan di matanya. Raffi menatapnya heran. Kau yakin? Yakin, jawab Arya tegas. Dia bukan korban, dia pelaku. Raffi menarik nafas panjang. Bang, itu perwira tinggi. Kalau salah langkah, kita bisa hilang tanpa jejak. Arya menatap langit malam dengan mata basah. Kebenaran memang mahal, Raffi. Tapi kalau bukan kita yang bicara, siapa lagi? Beberapa hari berlalu, mereka menyelidiki diam-diam. Tapi makin dalam menggali, makin banyak keanehan. Saksi menghilang, berkas dihapus, bahkan mobil Raffi sempat disabotase. Bang, kita ketahuan, seru Raffi suatu malam. Mereka tahu kita buka kasus ini. Arya berdiri, wajahnya tegas. Tenang, kebenaran selalu dikejar oleh kebohongan.
Tapi kalau niat kita karena Allah, tak ada yang perlu ditakuti. Mereka sholat bersama di pos kecil itu. Air mata Raffi jatuh di sajadah. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Raffi meninggal dunia, ucap seorang rekan dengan wajah pucat. Arya terdiam. Bagaimana bisa? Kecelakaan, katanya. Arya menatap langit dengan mata basah. Tidak mungkin, itu bukan kecelakaan. Ia menggenggam tangan. Mereka pikir bisa membungkam kebenaran dengan darah. Tidak, aku akan buka semuanya. Pos kecil itu kini sepi. Hanya suara rintik hujan menemani Arya yang duduk menatap map peninggalan Raffi. Ia membuka lembar demi lembar foto dan dokumen. Matanya berkaca-kaca. "Raffi, kau mati bukan karena kecelakaan," gumamnya lirih. Ia menatap satu catatan kecil di pojok map. Tulisan tangan Raffi. "Cari file proyek Merpati." Mereka semua terlibat. Belum sempat ia membaca lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. "Bang Arya, ada surat dari pusat." Seorang petugas muda menyerahkan amplop coklat. Arya membukanya perlahan. Pemeriksaan internal. Dugaan keterlibatan dalam kasus Raffi. Arya menghela napas panjang. Mereka mau jatuhkan aku juga. Keesokan harinya, di ruang pemeriksaan, 3 perwira menatapnya tajam. "Kau dekat dengan Raffi." "Benar, Pak. Dan kau tahu, dia sedang menyelidiki kasus terlarang." "Saya hanya membantu mencari kebenaran." Salah satu perwira menepuk meja keras. "Kebenaran? Kau pikir dunia ini hitam putih, Arya?" Arya menatap mereka satu persatu. "Tidak, Pak. Tapi Allah tahu mana yang kotor dan mana yang bersih." Suasana menjadi tegang. Perwira paling tua menyipitkan mata. "Kau tahu siapa di balik kasus itu?" Arya menatap lurus. "Tahu, Pak. Dan dia duduk di ruangan ini." Suara detak jam seakan berhenti. 2 perwira lain saling pandang. "Berani sekali kau tuduh atasanmu sendiri," bentak salah satunya. Arya berdiri perlahan. "Saya tidak menuduh, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah tunjukkan." Ia pun keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Malamnya, rumah kontrakannya dilempari batu. Dindingnya dicoret dengan kata-kata ancaman. "Dasar pengkhianat, kau akan menyusul temanmu." Arya duduk di ruang tamu yang gelap, hanya cahaya lilin yang menyala. Ia membuka Al-Quran dan membaca pelan. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Air matanya jatuh di mushaf. "Ya Allah," bisiknya, "aku takut, tapi aku percaya Engkau bersamaku." Sudah 3 malam, Arya tak tidur. Semua bukti kini ada di tangannya. Dokumen, foto, rekaman suara. Semuanya menunjukkan satu nama. Jenderal Baskoro, perwira tinggi yang dulu ia tilang di jalan. Arya menatap berkas itu. Inilah wajah kejahatan yang bersembunyi di balik pangkat. Ia memasukkan flash disk kecil ke dalam saku. Ini harus keluar ke publik. Namun sebelum sempat melangkah, suara langkah berat terdengar di luar. Dor! Sebuah peluru menembus jendela, nyalis mengenai bahunya. Arya berlindung di balik meja. "Keluar, Arya! Kau pikir bisa melawan sistem?" teriak seseorang dari luar. Arya mengambil napas panjang. "Aku tidak melawan sistem. Aku melawan kebusukan di dalamnya." Ia berlari keluar dari pintu belakang, berlari di tengah hujan menuju masjid kecil di ujung jalan. Di sana, ia menatap langit dan berdoa. "Ya Allah, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Tapi jika kebenaran ini harus terungkap,
jadikan aku jalan bagi cahayamu. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Kami siap bantu bang. Semua rekaman sudah disebar ke media. Beberapa jam kemudian, berita meledak di televisi nasional. Skandal besar di tubuh kepolisian. Jenderal Baskoro terlibat korupsi dan pembunuhan. Suasana kantor pusat geger. Arya dipanggil ke markas besar. Ia berdiri di depan deretan perwira tinggi. Salah satu dari mereka menatapnya lama. Arya, kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Saya hanya menjalankan sumpah saya, Pak. Menegakkan keadilan, bukan menutupi dosa. Semua terdiam. Lalu seorang berkata lirih, kau membuat kami malu, tapi juga bangga. Beberapa bulan kemudian, Arya kembali ke pos kecilnya. Ia berdiri di tengah lalu lintas pagi, mengatur kendaraan dengan senyum tenang. Seorang anak kecil menghampiri, menyerahkan bunga kecil. Ini buat Pak Polisi yang jujur, katanya polos. Arya mendengar seseorang lirih, terima kasih nak. Dalam hatinya ia berbisik, dulu aku hanya ingin jadi polisi biasa. Tapi ternyata Allah ingin aku menjadi saksi bagi kebenaran. Ia pun meniup peluit, mengatur arus jalan seperti biasa. Namun kini, setiap tiupan itu seperti doa. Doa agar negeri ini selalu punya satu orang yang berani berkata benar walau semua menentang. Cahaya lampu putih menyorot wajah Arya yang pucat. Tangannya diborgol. Seorang penyidik menatapnya tajam. Arya Rahman, kau ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap institusi negara. Arya tersenyum tenang. Nama baik siapa yang kucemarkan, Pak? Yang kusuarakan hanya kebenaran. Diam, bentak penyidik itu. Kau pikir rakyat percaya padamu? Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari luar. Teriakan massa bergema di depan kantor polisi. Bebaskan Arya! Bebaskan polisi jujur! Salah satu petugas masuk tergesa-gesa. Wajahnya panik. Pak, video pengakuan Arya sudah viral. Seluruh media memberitakannya. Semua orang mendukung dia. Ruangan itu seketika hening. Arya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kebenaran tak bisa dikurung, Pak. Bahkan di balik tembok penjara, cahaya tetap akan keluar. Beberapa jam kemudian, Arya dibebaskan. Namun surat pemecatan sudah menunggunya. Ia berdiri di halaman kantor, menatap seragam terakhirnya. Terima kasih seragam. Kau jadi saksi perjuanganku, ucapnya pelan sambil melipatnya dengan rapi. Langit sore tampak keemasan. Di kejauhan, azan asar berkumandang. Rakyat mengerumuninya, beberapa memeluknya, menangis. Pak Arya, bagi kami, Bapak bukan polisi biasa. Bapak pahlawan. Arya tersenyum lemah. Aku bukan pahlawan, nak. Aku hanya orang yang mencoba tidak buta saat melihat dosa. Ia berjalan meninggalkan kerumunan, menuju jalan sepi di pinggir kota. Angin berhembus pelan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, entah dari angin atau dari hatinya sendiri. Perjuanganmu belum selesai, Arya. Bangsa ini masih butuh mata yang bisa melihat kebenaran. Arya berhenti melangkah. Ia menoleh. Di balik sinar matahari senja, samar-samar tampak sosok lelaki berseragam tentara tua berdiri tegap, Letjen Sudirman. Senyumnya teduh, matanya bercahaya. Arya menunduk, air mata jatuh di pipinya. Apakah ini akhirku, Jenderal? Sudirman tersenyum. Bukan akhir, nak. Ini awal dari generasi baru yang tak takut pada gelap. Angin berhembus,
Daun-daun beterbangan, sosok Sudirman perlahan menghilang dalam cahaya. Arya menatap langit dan berbisik lirih. Insya Allah, aku akan terus melanjutkan perjuangan ini. Kamera perlahan zoom out, menampilkan Arya berdiri di tengah jalan yang ramai, tapi dia tampak tenang bagi cahaya kecil di antara hiruk-pikuk dunia. Tidak semua pahlawan tercatat dalam sejarah. Sebagian hidup di hati manusia. Setiap orang mungkin terlihat biasa di mata manusia, tapi di sisi Allah tak ada yang benar-benar biasa. Arya hanyalah polisi lalu lintas, namun kejujurannya menjadi cahaya yang membakar kegelapan di sekelilingnya. Kadang Allah menempatkan kita di posisi rendah, agar kita bisa melihat dosa dari sudut pandang yang lebih jernih. Keikhlasan Arya membuktikan bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus memegang senjata. Cukup dengan hati yang bersih dan keberanian untuk berkata benar walau sendirian. Kita hidup di zaman di mana kebenaran sering ditertawakan dan kejujuran dianggap kebodohan. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Setiap langkah yang kita ambil untuk menegakkan kebenaran akan selalu dicatat sebagai zihad kecil di jalannya. Jangan takut jika dunia memandangmu rendah, karena bisa jadi di langit namamu disebut sebagai pejuang yang tidak dikenal. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga kita semua bisa belajar dari ketulusan Arya dan menjadi pribadi yang berani menegakkan kejujuran meski dunia menentang. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, Masya Allah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.